Nastar klasik dengan isian selai kacang atau peanut butter. Bahan-bahannya di sini aku menggunakan mentega sebanyak 400 gram, gula halus sebanyak 11 sendok makan, 2 butir kuning telur, 4 sendok makan susu bubuk. Oh ya Mams, nastar klasik itu identik dengan selai nanas ya. Tapi kali ini aku mau mengganti isiannya dengan selai kacang atau peanut butter. Kalau mom semua nggak punya stok peanut butter seperti ini, bisa diganti dengan kacang tanah yang udah kita goreng, kemudian kita haluskan dan kita tambahkan dengan gula pasir ya, supaya rasanya manis. Dan untuk peanut butter yang aku menggunakan yang crunchy. Jadi di dalam ini ada potongan-potongan kacang ya moms. Nah, aku mau mulai nge-mixer bahan-bahannya. Aku masukkan mentega terlebih dahulu. Lalu 2 butir kuning telur. 11 sendok makan gula pasir bubuk ya, gula pasir halus. Oh ya mams, untuk tekstur sendiri dari nastar dengan isian selai kacang atau peanut butter ini rasanya ngeprul, lumer di mulut, dan ini anti gagal ya. Rasanya enak banget dan manisnya pas. Dan aku masukkan juga 4 sendok makan susu bubuk. Oh ya Mams, apa kabarnya? Semoga kita selalu sehat ya dan diberikan kemudahan kelancaran dalam berpuasa. Gak berasa ya Mams, sebentar lagi kita akan berakhir bulan Ramadannya dan kita akan merayakan hari kemenangan ya, hari Lebaran. Nah ini tepung terigu yang aku gunakan sebanyak 600 gram. Lalu aku mulai nge-mixer dengan speed yang paling rendah supaya gula pasirnya nggak berterbangan ke sana kemari ya mams. Nah ini udah mulai berubah warna. Bisa kita masukkan tepung terigunya sedikit demi sedikit atau tahap bertahap ya. Kita mixer lagi dengan speed yang paling rendah. Nah ini yang terakhir ya, tepung terigunya kita mixer kembali. Nah ini udah mulai berat ya mams nge-mixernya, karena udah mulai mengeras adonannya karena kita udah masukin semua tepung terigunya. Bisa kita matikan mixernya, kita aduk manual dengan tangan. Pastikan tangan kita bersih ya, udah kita cuci dengan sabun. Dan ini aku udah cuci tangan ya mams. Ciri dari adonan ini dia itu lunak, lembut banget, tapi dia nggak lengket di tangan ya, dan sedikit berminyak. Nah seperti ini mams. Lalu lanjut, aku mau bikin bulatan-bulatan nastar yang aku isi nanti dengan selai kacang atau peanut butter. Jadi untuk isian dengan selai kacang ini moms, kita gak bisa bikin bulatan-bulatan seperti selai nanas ya, karena ini kan lengket. Jadi aku ngambilnya setiap satu bulatan aku masukkan dengan sendok ya ke dalam
nastarnya sendiri. Jadi aku melakukannya seperti itu, nggak aku bikin bulatan-bulatan seperti selai nanas ya. Kita lakukan bulatan-bulatan kue nastarnya sampai semua adonannya habis. Nah ini udah tertata rapi ya Mam, udah aku bulatin semua. Aku bikinnya ini ya dibagi-bagi sih, dibagi dengan 4 macam adonan ya. Nah ini mau aku beri olesan. Jadi untuk olesannya itu aku menggunakan 1 butir kuning telur. Aku tambahkan dengan pewarna kuning tua ya, beberapa tetes, dan 1 sendok teh susu kental manis. Aku aduk yang rata ya Mams. Lalu kita oleskan di atas permukaan nastarnya. Kita oleskan cukup 1 kali oles. Nanti kita akan oles lagi setelah setengah matang di dalam oven ya Mams. Nah ini dia yang udah aku oleskan olesan pertama. Lalu aku panaskan oven dengan suhu 175 derajat Celcius. Ini menggunakan api atas bawah, diselingi dengan api atas dan api bawah ya Mams. Aku masukkan adonannya dan ini udah setengah matang. Aku beri lagi olesan yang kedua Mams. Oh ya, untuk loyang pertama itu aku bikin kue ini ya Mams, kue apa? Kue kering sukade ya. Next aku akan bikin videonya ya, dan aku akan share ke Mams semua. Jadi untuk 600 gram itu aku bikin 4 adonan ya Mams, 4 adonan yang berbeda. Nah ini aku masak kembali, aku oven kembali, dan aku keluarkan lagi, aku oles olesan terakhir ya Mams. Jadi di sini untuk kue nastar klasik dengan isian selai kacang atau peanut butternya aku oles sebanyak 3 kali. Nah ini dia Mams yang udah mateng. Kira-kira menurut Mams cantik nggak? Ini rasanya enak banget, ngeprul di mulut, lumer, dan anti gagal. Rasanya enak, gurih, dan walaupun nggak diisi dengan selai kacang, tapi dengan diisi maksudnya nggak diisi dengan selai nanas, tapi diisi dengan selai kacang atau peanut butter, rasanya nggak kalah enak dengan nastar isian selai nanas.